yang nggak harus ngadep ke TV-nya nih, kayak gue ngadep ke kalian ya. Oke. Wadidaw. Miring. Yo, what's up guys, and welcome back to Basic Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, ada TV baru lagi dari Xiaomi. Jadi ceritanya gue itu lagi nyari TV gede buat dipakai di ruang podcast. Dan yes, pas banget Xiaomi baru aja ngeluarin seri TV barunya. Ini adalah Xiaomi A Pro. Ya, tuh namanya adalah A Pro. A Pro series, ini ada beberapa ukuran. Dan yang ini adalah varian 65 inci yang paling gede. Ya, jadi kita bakal unboxing, kita bakal cobain, dan kita bahas di video kali ini. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Ya. Oke, jadi ini walaupun namanya yang Pro Series ya, tapi sebenarnya ini tuh TV 65 inci yang paling murah yang Xiaomi pernah keluarin. Kita pernah bahas waktu itu TV 65 inci mereka yang harganya 9 juta. Yang ini lebih murah. Bedanya berapa nanti kita bahas, tapi kita cek dulu aja fitur-fiturnya. Pertama, dia udah bisa Dolby Vision ya. Jadi Dolby Vision itu untuk visualnya compatible, biasanya kalau kalian pakai Netflix gitu-gitu, pakai Disney, itu bisa Dolby Vision. WCG gue nggak tahu apa. Motion Smoothing, motion itu MEMC ya. Kalau kalian yang pada pakai HP Xiaomi kan tahu pasti fiturnya. Dolby Audio, DTS:X, speakernya 24 watt. Kemudian dia ada DVB-T2, berarti TV digital ya, sesuai dengan teksnya juga siap digital. Dan terakhir adalah patch wall, dia masih menggunakan OS bawaannya Xiaomi yang untuk TV. Nah, yang baru di sini yang menarik adalah ini sebenarnya guys, Google TV. Jadi ini katanya Xiaomi baru upgrade semua lini smart TV mereka menggunakan Google TV. Jadi bukan Android TV lagi ya, OS-nya sekarang menggunakan Google TV yang lebih baru dan resolusi 4K Ultra HD dengan ukuran 165 cm atau diagonalnya 65 inci. Nah, seperti yang gue bilang ya, namanya TV A Pro, cuma yang menarik di sini nih, ini nih guys. Garansinya resmi ya, dan ini juga udah buatan Indonesia. Tapi so far gue sendiri cobain produk-produk Xiaomi ya, TV-TV-nya, gue sempat beli, gue sempat jual. So far nggak ada kendala. Gue pernah ngalamin sekali waktu itu di Xiaomi TV yang 55 inci bezel-less, waktu itu remote-nya sempat nggak bisa connect ya, katanya ternyata Bluetooth sama WiFi modulnya bermasalah, jadi sempat diganti, itu sekitar 500.000 bayar ya, karena waktu itu memang udah lewat masa garansi, dan itu dipakai sama sepupu gue waktu itu, jadi gue bantu benerin juga. Oke, jadi itu step by step bukanya itu ada 3. Jadi itu pertama kita buka yang atas dulu ya. Nanti kita buka yang ini. Terus kedua keluarin isi yang dari atas. Baru yang ketiga ini kita angkat boxnya. Jadi kalau TV-TV yang gede itu rata-rata kayak gini guys. Kita angkat boxnya itu buat penutupnya. Nanti di bawah ada TV-nya gitu. Oke, yang ini kodenya L65M8 ya. 65 inci. Penggunaan dayanya sampai 220 watt. Ya, diproduksi di PT ini di Demak ya lokasinya ya. Oke, yang pertama ada nih, apa nih? Oh, ini mungkin buat stand TV-nya ya. Jadi stand TV-nya ini dia modelnya bukan yang nyebar di ujung-ujung, jadi dia di tengah kayak gitu. Jadi kalau pakai lemari TV yang kecil mungkin bakalan aman. Yang kedua ada remote. Nah, ini dia remote-nya. Desainnya again yang ada nomor-nomornya ini ya. Tapi seinget gue kayaknya yang remote yang lama agak lebih tebel, tapi yang ini udah agak lebih slim. Sama udah dapat baterai juga ya. Jadi dapat baterai 2 biji yang mana bisa dipakai nih baterainya AAA. Nah, baru ini dia untuk kaki-kaki sampingnya. Oke, ada tekstur-tekstur menyilang gitu ya. Agak unik sih standnya, jadi lumayan cakep. Cuma bahannya dia plastik, tapi cukup oke sih finishingnya. Kita lihat nih, nah di depannya tuh dia ada kayak sambungan gitu ya. Jadi nanti mungkin ini yang dipakai untuk nyambung ke si tadi kaki yang panjangnya. Oke, sisanya ada kertas manual, kabel-kabel, sama ada baut untuk kebaut ke standnya. Oke, udah habis yang atas, sekarang kita buka ke bagian bawah. Nah, ini mesti diangkat. Oke, kita angkat ya. Ini harus berdua sih, ini nggak boleh sendirian sih, harus ada yang jagain deh. Bahaya cuy, bisa jatuh. Gede banget.
Jadi TV-nya kalau bisa ditaruh di atas box-nya dulu buat kita pasang kaki-kakinya. Oke, untuk kakinya dia ada tulisan L sama R, left sama right sebenarnya, tapi kadang kan agak bingung nih posisinya kiri kanannya dari mana, cuma patokannya ini aja. Yang bagian depan ini, yang mana nanti kita bakal colokin si kaki ini, itu ada di posisi depan. Oke? Nah, oke guys, sudah terpasang, tinggal pasang kakinya aja, terus kita keletek sampai puas. Nih ya, jadi tinggal dimasukin aja sih, udah ada selipannya, gampang banget, tinggal diklik. Udah deh. Oke, kita setup dulu dan kita bakal balik lagi. Alright, here we go. Kita udah testing TV-nya ya. Ini udah beberapa hari kemudian dan langsung aja kita bahas lengkap. Kita mulai dari segi desainnya dulu. Nah, secara desain ini menurut gua udah lebih modern dan ngikutin zaman ya, dengan bezelnya yang slim, yang tipis begini, dan bezel ini juga terbuat dari bahan metal ya. Jadi overall build quality juga udah kerasa solid. Cuma bezel bagian bawah aja yang masih cukup tebal dengan logo Xiaomi yang ada di tengah. Nah, untuk stand-nya, seperti yang tadi kita mention di awal ya, ini memang lumayan ngebedain dan ngasih ciri khas juga dibanding TV-TV yang ada saat ini. Ditambah ya dengan stand yang kecil gini, jadinya memang makan space yang lebih minim dibandingin sama stand TV pada umumnya yang ujung ke ujung gitu ya, jadi butuh lemari TV yang gede. Cuma memang kekurangannya dengan stand model TV kayak gini adalah dia itu jadi makan space yang mana kita bisa taruh soundbar biasanya ya. Pas di sini gue jadi agak susah dan posisinya jadi harus agak ke depan gitu. Nah, di lemari TV gue memang jadinya ya lebih pas-pasan dan gue takut jatuh. Makanya mesti di make sure aja dimensi lemari TV kalian itu cukup atau pas ya. Dan ini juga sebenarnya bisa kalian gantung di dinding via wall mount karena TV ini juga udah ada compatible si VESA mount-nya. Lanjut, nggak ngomongin Xiaomi kalau kita nggak ngomongin specs ya. Nah, sekarang gue bahas juga experience selama pakai TV-nya. TV ini menggunakan prosesor quad-core A55 dengan RAM 2GB dan storage 16GB. Nah, dari segi storage dan RAM memang standar lah buat TV-TV zaman sekarang ya. Tapi dari segi processing sendiri, gue ngerasa ini udah cukup responsif dan nggak notice nge-lag yang mengganggu banget. Nah, untuk fitur sendiri juga udah lengkap, mulai dari Dolby Vision, bisa HDR10 dan HLG udah compatible. Jadi konten-konten dari Netflix, Disney Plus, itu semua bakalan dapat kualitas gambar yang maksimal. Panelnya juga tergolong bagus di kelasnya ya. Menurut gue nih malah wah banget di mana panel LED LCD-nya itu coverage warnanya sampai diklaim itu DCI P3-nya 90%. Overall kayak dari segi kontras warna ini bagus, dari segi resolusi udah 4K jadi enak, dan tingkat keterangannya juga udah cukup selama ruangan kalian nggak terlalu terang atau langsung kayak kena sinar matahari direct kayak gitu. Nah, untuk segi fitur sendiri udah ada MEMC, jadi motion smoothening ya, untuk ngebantu bikin gambar-gambar jadi lebih mulus, lebih smooth, walaupun ya fitur-fitur fancy kayak 120Hz VRR, local dimming, Dolby Atmos itu masih belum ada di TV ini. Ya wajar sih buat harganya yang tergolong affordable ya. Nah, untuk audionya sendiri, speaker bawaannya udah cukup kencang ya, 12 watt kali 2, walaupun ya tetap kalau pengen lebih bagus bisa improve pakai soundbar atau ya speaker dedicated, karena port yang ada di TV ini juga tergolong lengkap ya. Ada 3,5 mm buat kalian colokin speaker, HDMI ARC juga ada, dan sekarang kita bahas port, ada 3 port HDMI, 2 buah port USB 2.0, ada AV port, composite masih ada, port LAN ya, RJ45, optical audio tadi 3,5 mm, dan lubang antena yang kompatibel juga dengan antena digital. Remote-nya nih, gue lagi pencet-pencet ya. Dan yes, kita bisa pencet kemana-mana karena ini udah pakai Bluetooth. Jadi ya nggak harus ngadep ke TV-nya nih, kayak gue ngadep ke kalian ya. Tetap bisa pencet, dan ini juga compatible sama CEC ya. Jadi kalau kalian punya device kayak PS5 ini bisa diganti-ganti pakai remote juga. Desainnya sendiri cukup tradisional, konvensional bisa dibilang ya. Ada angka di bagian atasnya, terus menyesuaikan kebutuhan orang Indonesia juga kali yang masih sering nonton channel TV. Jadi mudah buat gonta-ganti channelnya. Ada shortcut juga ke aplikasi Netflix, Prime Video, YouTube,
jadi lebih gampang buat buka konten-konten. Dan satu yang bikin gua penasaran sebenarnya itu ada satu ini guys, Xiaomi TV Plus, yang ternyata sayangnya pas dicoba itu di Indonesia masih belum support. Nah, Xiaomi TV Plus, kalau kalian lihat di home screen-nya ini, itu adalah bagian dari namanya Patch Wall Plus, atau software kayak skin-nya Xiaomi buat TV, atau MIUI lah kalau di HP gitu kan. Yang mana ini memang masih belum bisa dipakai. Tapi Patch Wall yang biasa, ini masih bisa dipakai di sini. Dan ini ya buat kalian yang udah pakai TV Xiaomi harusnya udah cukup familiar karena penggunaannya ya isinya masih kurang lebih sama. Patch Wall ini tuh semacam kayak tema ya, themes gitu kan. Dan fokusnya emang dia ngasih opsi konten yang banyak dan rata-rata ini tuh gratis, gretong. Ya, tapi pakai tanda petik juga karena ada terms and condition-nya juga. Misalnya beberapa itu kalian harus install aplikasi third party ya, pihak ketiga yang mana udah ada juga yang pre-install tapi ada juga yang kita mesti install sendiri jadi bisa akses si free content tadi. Nah, di luar Patch Wall sendiri, yes, kita balik ke home-nya. Xiaomi ini udah pakai Google TV. Yes, ini adalah versi update dari Android TV yang sebelumnya, mana ngasih tampilan lebih modern dan tujuannya lebih mudah dipakai sebenarnya ya. Mulai dari layout home screen sekarang kotak-kotaknya jadi lebih gede, terus ada rekomendasi konten di bawah-bawahnya ini ya yang kita nonton misalnya di YouTube. Kita juga bisa cek yang lain-lain juga, OTT yang lain, dan nggak lupa juga tadi history di paling atasnya, jadi kalian bisa langsung nonton, shortcutnya lebih cepat. Selain itu, fitur-fitur dasar Smart TV seperti Chromecast dari smartphone itu tetap bisa, jadi kalian bisa langsung casting dari smartphone ke TV selama dalam jaringan Wi-Fi yang sama. Kemudian juga screensaver ini bisa dipilih dari Google ya, jadi kalian bisa atur aksesnya aja, plus ada Google Assistant, yang mana lebih menyeluruh ke TV-nya, kita bisa buka aplikasi, kita bisa navigasi TV, hingga mengatur smart home kalian selama menggunakan account Google yang sama. So ya guys, itu tadi Xiaomi TV A Pro 65 inci. Overall sih gue ngerasa TV ini improvement banget dibandingkan sama TV 65 inci Xiaomi sebelumnya yang P1e. Dari segi desain modern dengan bezel tipis, stand-nya juga nggak makan tempat, panelnya bagus, dan software Patch Wall plus Google TV OS juga bikin pengguna tuh ada pilihan yang ekstra. Nah, buat harganya sendiri, TV ini dijual di harga 7,999 juta rupiah, lebih murah sekitar 1,5 juta dibandingkan sama Xiaomi P1e yang 65 inci itu waktu itu keluar di 2022 pertengahan, kita pernah bahas juga. Nah, TV ukuran 65 inci memang cocoknya itu buat kalian yang ruangan yang gede, misalnya kayak ruang tamu gitu ya. Dan kalau kalian pengen dapat value for money maksimal ya, ini guys nggak perlu spend puluhan juta, ya TV Xiaomi ini cocok banget. Tapi kalau ruangan kalian kecil, tenang aja karena Xiaomi juga ada pilihan ukuran yang lain, mulai dari yang 55 inci ada, 43 inci, dan soon katanya ada yang 32 inci juga akan hadir. Secara value menurut gue ini jauh lebih oke, walaupun memang bukan yang termurah di pasaran, tapi masih ngasih, gue bilang sih bang for buck yang oke banget. Dari segi after sale sendiri juga garansinya ini tertulis jelas di website Xiaomi ya, untuk suku cadang itu 1 tahun, panelnya sampai 3 tahun, dan aksesoris kayak remote ini 6 bulan. Ya, buat yang dengar kabar soal garansi nggak jelas, itu boleh banget infoin ke gue ya kalau kalian ada masalah, karena gue juga pernah ngeklaim garansinya dan selama kerusakan semua ditanganin dengan oke. Tapi kalau kalian, ya ada saudara kalian, teman kalian yang ngalamin hal yang nggak oke, kasih tahu ke gua, bisa DM di Instagram, di YouTube, dimanapun di komen, gua akan sebisa mungkin bantuin kalian juga. Jangan cuma ya marah-marah di sosial media tanpa hasil. Kalau gua bantuin, gua usahain gitu semaksimal mungkin. Sip, itu aja. Semoga videonya bermanfaat dan let me know pendapat kalian soal TV ini. Kalau ada pertanyaan juga silahkan ditulis di kolom comment section. Dan itu aja, nama gua Malvin. Thank you so much for your time and I'll see you guys on the next video. Ciao. Zoom.